Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Malam ini kita sebagaimana biasa membaca Maulid Habsyi Simtud Durar dan juga sekaligus pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan sekaligus tasmiyah pemberian nama dari anak saudara kita yang tadi sudah diberi nama Suraya Fatina Inzi. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita setiap bulan membaca manaqib Khadijah Al-Kubra? Itu tidak lain karena kita berharap agar kita digolongkan pecinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena orang yang di hatinya diletakkan Allah kecintaan kepada Khadijah Al-Kubra, itu pertanda orang tersebut dicintai oleh Rasulullah. Dan apabila seseorang dicintai oleh Rasulullah, maka itu tanda bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak akan cinta kepada orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu niat pertama, tujuan pertama kenapa kita setiap bulan membaca manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, agar kita termasuk golongan pecinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan orang yang cinta kepada Khadijah Kubra itu tanda dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis Nabi, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, aku cinta Khadijah dan aku cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Yang kedua, kita membaca manaqib Khadijah Al-Kubra setiap bulan di majelis yang kita cintai ini, Riyadul Muhibbin. Tidak lain karena kita berharap bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada Khadijah Al-Kubra, dan bukan hanya sekedar nikmat, tapi juga Allah berikan kesempurnaan nikmat-nikmat kepada Khadijah Al-Kubra. Maka kita berharap dengan berkah kita membaca manaqib beliau, Allah pun akan memberikan kesempurnaan nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan nikmat? Nah, di sini kembali kita ulangi bahwa kesempurnaan nikmat itu sebagaimana ujar Nabi, tamamun ni'mah dukhulul jannah. Kesempurnaan nikmat itu masuk surga. Artinya apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau diiringi dengan kesempurnaan nikmat, maka nikmat-nikmat itu akan membawa kita kepada surganya Allah. Kita di sini menuntut ilmu. Ketika Allah memberikan kepada kita ilmu, kita berharap bahwa nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita juga diiringi dengan kesempurnaan nikmat pada ilmu.
Artinya apa? Artinya bahwa ilmu yang kita pelajari di sini kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas. Lalu ilmu yang sudah kita amalkan, ilmu yang sudah kita ambil manfaatnya, itu akan membawa kita kepada surganya Allah. Itu akan membawa kita kepada surganya Allah. Jadi orang-orang yang diberi Allah nikmat ilmu, apabila diberi Allah kesempurnaan pada nikmat ilmu, maka dengan ilmu itu dia akan mencapai surganya Allah. Nah, itu yang kita harapkan. Orang yang diberi Allah nikmat harta, lalu inya hadir di majelis manaqib Khadijah Kubra, mintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah agar nikmat harta ini diberikan oleh Allah juga kesempurnaannya, agar nikmat harta yang telah Allah berikan kepada dia, Allah iringi dengan kesempurnaan nikmat pada harta tersebut. Maka dengan harta yang diiringi dengan kesempurnaan nikmat pada harta, si orang yang berharta itu akan menggunakan hartanya di jalan yang diridai Allah, di jalan yang disuruh Allah, di jalan yang diperintahkan Allah. Sehingga harta yang telah Allah berikan kepada dia akan membawa dia ke surganya Allah. Harta yang Allah berikan kepada dia akan menjadi sebab dia memperoleh surganya Allah. Maka orang tersebut bukan hanya mendapatkan bukan hanya mendapatkan nikmat harta, tapi kesempurnaan pada nikmat harta. Orang diberi nikmat keturunan. Orang diberi nikmat keturunan. Keturunan nikmat. Berharaplah agar Allah memberikan kesempurnaan nikmat pada keturunan. Kalau kita diberi anak, liwar kalau bahagia. Tapi kalau sekedar nikmat anak tanpa Allah ikutkan dengan kesempurnaan pada nikmat anak, maka anak yang ketika masih kecil begitu dibela-bela, begitu disayang-sayang, begitu dimanja-manja, apa nang dikehendakinya ditulusakan, apa nang dimintanya diberi. Akhirnya anak itu jauh dari agama, jauh dari Allah. Dan anak itu membuat hati orang tuanya sakit hati, anak itu membuat hati orang tuanya kecewa. Dan ujung-ujungnya apa? Di akhirat anak nang kada dididik dengan agama itu akan menyeret dia ke dalam nerakanya Allah. Karena itu orang nang pun diberi Allah nikmat harta, nikmat keturunan, mintalah kepada Allah agar bukan hanya diberi nikmat keturunan, tapi mintalah, memohonlah agar diberi kesempurnaan nikmat pada keturunan. Sekira apa? Sekira anak, cucu dan keturunan sampai hari kiamat itu akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir kepada dia. Walaupun dia sudah di alam kubur, walaupun dia sudah di dalam alam barzakh. Setiap kali anaknya beribadah, anaknya berzikir, anaknya berwirid, anaknya baca Quran, baca salawat, maka pahala akan mengalir kepada dia. Pahala akan terus datang kepada orang tuanya. Nah, inilah contoh orang tua yang mendapatkan nikmat keturunan sekaligus kesempurnaan pada nikmat keturunan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra contoh orang yang diberi Allah nikmat harta, tapi juga mendapatkan kesempurnaan pada nikmat harta. Sehingga dengan hartanya beliau membantu dakwah Rasulullah, membantu perjuangan Rasulullah sampai habis harta sidin untuk membantu dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Khadijah Kubra diberi Allah nikmat keturunan dan juga kesempurnaan pada nikmat keturunan. Maka berapa banyak wali-wali besar, bahkan pimpinan-pimpinan wali pada zamannya lahir dari rahim Khadijah Al-Kubra. Khadijah Kubra balaki Rasulullah punya keturunan Hasan Husain. Dari Hasan lahirlah Syekh Abdul Qadir Jilani, lahirlah si Samman Madani, dan banyak lagi wali-wali lainnya. Dari Sayyidina Husain lahirlah Faqih Muqaddam, Imam Abdullah Idrus, Imam Abdullah Al-Haddad, Imam Ali bin Muhammad Sahibil Maulid, dan banyak lagi wali-wali lainnya yang terlahir daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Walhasil kata ulama, kada akan terjadi kiamat melainkan apabila keturunan Khadijah Kubra dari jalur Hasan Husain ini habis. Artinya selama ada keturunan Rasulullah dan Khadijah di permukaan bumi ini, kada akan terjadi kiamat. Kada akan terjadi kiamat. Dan tidak kosong alam semesta ini, melainkan ada keturunan Nabi dan Khadijah yang menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu harapan kita. Kenapa kita saben bulan menggawi manakib Khadijah Kubra? Kita ingin bahwa Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik ilmu, baik harta, baik keturunan, juga Allah akan memberikan kita kesempurnaan pada nikmat-nikmat itu. Terutama kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan Rasulullah, dengan keberkahan Maulid Rasulullah, dengan keberkahan Sayyidah Khadijah Kubra, mudah-mudahan anak yang baru kita tasmiyahi, Suraya Fatina Inzi tadi, menjadi anak yang salehah, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga kada lupa kita mendoakan kita barataan yang hadir di sini, mudah-mudahan hajat-hajat dikabulkan Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.